rasional adalah suatu bilangan yang bisa diubah menjadi pecahan biasa, misalnya A per B. Dan jika diubah menjadi satuan pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Atau jika tidak berhenti, maka akan membentuk suatu pola pengulangan. Lalu bilangan rasional itu dapat diubah menjadi bilangan desimal. Desimal itu adalah angka yang ada komanya, di mana angka akan berhenti di suatu bilangan tertentu atau membentuk pola pengulangan. Bilangan rasional juga dapat diklasifikasikan menjadi bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli, dan kelompok bilangan lainnya. Bilangan rasional banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai harga belanja di suatu toko atau takaran suatu satuan. Jadi berarti rasional itu bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai tadi contohnya adalah misalnya sebagai harga belanja suatu toko atau takaran satu satuan. Berarti kan tadi kan bilangan rasional adalah suatu bilangan yang dapat diubah ke dalam bentuk pecahan. Pecahan merupakan bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B. Berarti mereka itu saling ibaratnya berdampingan. Jadi pengertian bilangan rasional adalah suatu bilangan yang dapat diubah ke bentuk A per B seperti yang sudah saya tuliskan tersebut. Bilangan rasional juga dapat diubah menjadi bilangan desimal. Desimal adalah bilangan yang ada komanya. Di sini kan bilangan rasional. Bilangan rasional itu meliputi bilangan pecahan dan bilangan desimal. Seperti saya berikan contoh seperti yang saya tulis ini, 1/2 dan itu bilangan pecahan dan desimal itu 0,5. Sebenarnya nilainya sama. Mari kita hitung apakah benar nilai dari kedua bilangan tersebut sama. Jika tadi A per B adalah A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, maka sekarang kita akan kerjakan soal tersebut. Misalnya 1/2. 1/2 itu sama dengan berapa jika antara per 10, per 100, atau per 1000. Karena di sini angkanya /adalah satu angka, maka di sini kita berikan angka 10. Lalu kita kerjakan. Berarti 1/2. 1/2 tersebut diapakan? Dapat 10 ini dari mana sih? Pertama kita hitung dapat 10 dari mana? Maka 2 dikali berapa yang hasilnya 10, maka dikali 5. Berarti di sini dikali yang bawah itu dikali 5. Maka jika bawah dikali 5, maka yang atas juga dikali 5. Jadi hasilnya 1 dikali 5 itu sama dengan 5, dan 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Jika bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan lagi atau kita bagi lagi. Kita bagi misalnya 5 itu bisa dibagi 5 misalnya ya. 5 bagi 5 dibagi 5 itu sama dengan 1/10 dibagi 5. Berarti kalau tadi yang bawah tuh dibagi 5 itu sama dengan 1, dan yang bawah itu dibagi 5 itu sama dengan 5. Berarti di sini adalah berarti 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Maka saya akan memberikan contoh penghitungan lain, yaitu pembagian. Jadi tadi per itu sama dengan bagi. Berarti di sini tadi kita lihat A itu sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Maka 1/2, maka di sini 2 sebagai penyebut dan 1 sebagai pembilang. Mari kita hitung. Jadi kalau ini sudah tidak bisa dibagi, maka yang atas itu dikasih 0 dan yang bawah itu dikasih 0. Lalu kita beri koma di sini
10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Lalu 10 kita turunkan, hasilnya 0. 10 dan 10 sama dengan 0, maka hasilnya 0,5. Berarti dari dua soal pecahan dan desimal tersebut memiliki nilai yang sama. Lalu misal kita ingin memberikan cara yang lebih mudah, kita bisa lihat dari situ 0,5 itu sama dengan berapa? 5 per, karena di situ ada satu angka berarti 10. 5 per 10. 5 per 10 tersebut dibagi, berarti tadi dibagi 5 misalnya. 5 berarti di sini 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Saya Vita Tesalonika akan menyampaikan cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pertama-tama kita harus punya pecahan yang pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Kemudian yang kedua, kita akan membagi pembilang dengan penyebut untuk mendapatkan hasil bagi dan hasil dari sisa pembagian tersebut. Misalnya di sini kita punya pecahan 16 per 7. 16 per 7 ini merupakan pecahan yang mana pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Kemudian kita akan membagi pembilang dengan penyebut, yaitu 16 dibagi 7. 16 dibagi 7 itu berapa? Cara mencarinya yaitu kita harus mencari perkalian 7 yang mendekati 16 tapi tidak lebih dari 16. Caranya gimana? 7 kali 1 itu kan 7. 7 dikali 2 itu kan 14. Kemudian 7 dikali 3 itu kan 21. Berarti berapa perkalian 7 yang mendekati 16 tapi tidak lebih dari 16? Ya, betul. Jawabannya adalah 7 dikali 2 sama dengan 14. Jadi 16 dibagi 7 sama dengan 2. Kita tulis 2 di sini. Sisanya berapa? Nah, untuk mencari sisa, kita akan mengurangi 16 dengan 14. 16 dikurang 14. Itu hasilnya adalah 2. Kita tulis 2 di atas. Kemudian untuk penyebutnya kita tulis kembali 7 di sini. Sehingga pecahan biasa 16 per 7, bentuk pecahan campurannya itu adalah 22 per 7. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tapi sebelum kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita harus mengetahui apa pengertian dari pecahan campuran dan apa pengertian dari pecahan biasa. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Sedangkan pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Sebagai contoh, di sini saya memberikan dua contoh nomor. Contoh yang pertama yaitu 32 per 6. Bisa dilihat di sini ada bilangan bulat 3, ada pembilang 2 dan ada penyebut 6. Cara mengerjakannya yaitu dengan mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut. Nah, ini kita kalikan dan kita yang atas kita tambahkan. Sebelum itu kita tulis sepertiganya terlebih dahulu. 6 dikali 3 kita tulis di sini. Setelah itu kita tambah 2 sama dengan
6 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 20 per 3. Contoh yang kedua, 5 4 per 6 sama dengan, ini kita kalikan dulu, 5 dikali 6, lalu yang atas kita tambahkan. Kita tulis di sini 1/6. 6 dikali 5 ditambah 4 sama dengan 6 dikali 5 itu 30, ditambah 4 itu 34 per 6. Maaf, di sini bukan 1/3 tapi 1/6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara mengubah pecahan biasa ke desimal. Pecahan biasa ke desimal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama, mengubah penjujur menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Contohnya yaitu 2/5. Nah, 5 ini dapat dirubah menjadi per 10 atau tidak? Tentu saja bisa, karena 5 dikali 2 adalah 10. 5 dikali 2. Lalu pembilangnya juga kita kalikan 2 ya. 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 kali 2 10. Nah, karena di sini 10, tentu saja di belakang koma itu hanya satu angka. 4/10 yaitu di sini 4, di sini 0. Jadi desimal dari 2/5 adalah 0,4. Selanjutnya cara kedua, dengan pembagian bersusun. Atau koronatif ya. Contohnya sama, yaitu 2/5. Di sini 2, di sini 5. 2 dibagi 5 bisa tidak? Tidak bisa, karena 2 lebih kecil daripada 5. Kita tambahkan 0 di sini, dan di sini juga 0, lalu koma. 20 dibagi 5, 4. Kita tulis di atasnya. 4 dikali 5, 20. Selanjutnya kita kurang, 20 dikurang 20 adalah 0. Jadi hasil dari 2/5 yaitu 0,4. Jadi sama ya dari kedua cara ini. Begitulah cara mudah untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilwa Kurnia Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Saya di sini akan memberikan contoh 3 soal, yaitu yang pertama 0,6. Nah, kita melihat catatan yang pertama. Jika di belakang koma itu satu angka, maka per 10. 0,6 termasuk di belakang koma satu angka, jadi 6/10. Nah, 6/10 ini bisa kita perkecil atau sederhanakan, sama-sama dibagi menjadi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berikut contoh soal nomor 1, mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Yang kedua yaitu 0,25. Nah,
Kita lihat catatan berikutnya, yang kedua, yaitu jika di belakang koma itu 2 angka, maka per 100. Jadi 25 per 100 bisa kita sederhanakan atau perkecil, sama-sama dibagi menjadi 25. 25 bagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Berikut penyelesaian soal nomor 2 untuk mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Yang ketiga, soal ketiga yaitu 0,125. Kita melihat catatan ketiga yaitu jika di belakang koma itu 3 angka maka per 1000 dan seterusnya. Jadi soal nomor 3, 0,25 bentuk desimal pecahannya yaitu 125 per 1000. Kita bisa sederhanakan atau perkecil, sama-sama kita bisa bagi menjadi 125 dibagi 125 sama dengan 1, dan 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Berikut contoh soal dan caranya untuk mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.